Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Kepada jamaah mujahadah rahimakumullah, alhamdulillah, seperti biasa bahwasannya kita isi maghrib sampai isya dengan mujahadah atau pengobatan dengan doa, di mana untuk malam ini bacaannya Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 121 kali. Fadilahnya banyak sekali karena Al-Hayyu dan Al-Qayyum merupakan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang terbaik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang terbaik dalam Al-Quran, maka berdoalah kalian semua kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, ini diperintah oleh Gusti Allah. Ya Hayyu itu artinya ya Allah, Engkau Dat yang maha hidup. Hidupnya Gusti Allah benten gak beda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Gusti Allah Hayyun Hayyun la yamut. Hidup yang tidak pernah mati, bahkan hidup yang langgeng, yang tidak pernah mati, bahkan tidak pernah tidur, apalagi tidur ngantuk juga tidak pernah, tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Itu panjangnya artinya ya Allah, Engkau Dat yang maha hidup dan maha kuasa memberi penghidupan. Maka dari itu ya Allah, berilah kami penghidupan dengan penghidupan yang bagus. Berarti penghidupan yang bagus bagi yang sakit itu sembuh, bagi yang sempit luas, dan bagi yang sulit mudah, bagi yang gelap terang. Nah, ini minta penghidupan dengan penghidupan yang bagus. Ya Qayyum ya Allah, Engkau Dat yang maha perkasa. Maka dari itu ya Allah, kembalikan keperkasaan kami. Maksudnya ya berarti kalau orang sakit itu lagi diambil kekuatan tubuhnya, mengol jadi lemah. Jadi orang yang sakit itu diambil kembali, diambil kekuatan tubuhmu lemah. Kalau kembalikan ya Allah, berarti ketika dikembalikan berarti sembuh. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Artinya kalau tiada Tuhan selain Engkau, kami minta kepada siapa lagi kalau bukan kepada Engkau. Kemudian Allah janjikan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Nah, kowe minta penghidupan yang bagus, minta sembuh, minta luas, minta mudah dan minta terang, maka beramallah soleh. Barang siapa yang beramal soleh dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan dia beriman kepada Allah, walanuhyiyannahu, maka Allah benar-benar akan memberi penghidupan dengan penghidupan yang bagus. Nah, ini janji nih Gusti Allah. Jadi kita minta ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Nah, ini amal soleh. Kenapa dibilang amal soleh? Amal bagus. Diperintah karo Gusti Allah, nek kowe sakit berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Nek kowe sempit, kowe sulit, kowe gelap, berdoalah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, ini diperintah. Kalau kita mengikuti apa perintahan Gusti Allah, ya Allah, Engkau Dat yang maha hidup, ya Allah maha kuasa menghidupkan. Berilah kami penghidupan dengan penghidupan yang bagus. Jangankan cuma memberi penghidupan yang bagus, yang memberi kehidupan kepada sesuatu yang mati Allah sangat mudah. Kita dulu nggak ada wujud, bahkan anak kita nggak ada. Kita nggak pernah berpikir kita akan punya anak kayak gitu. Tapi Allah mewujudkan sesuatu yang tidak ada. Allah wujudkan, apalagi hanya menyembuhkan yang sakit. Bahkan yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Telur itu secara ilmu pengetahuan itu barang mati karena dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Itu mengeluarkan sesuatu yang hidup. Nah, itu telur mengeluarkan sesuatu yang hidup, iik, anak. Demikian juga wa mukhrijul hayyi wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Tapi Allah juga datang kuasa mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Sebaliknya ayam mendok telur.
Iku dunia ayam itu ya manak wong, anak ngono lho wong hidup mestine ngetokno anak, tapi Allah keluarkan. Ini untuk apa? Untuk pertanda bagi kita mengambil iktibar bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa segala-galanya. Maha duwe kersa, duwe kuasa menghidupkan sesuatu yang mati, mematikan sesuatu yang hidup, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, sebaliknya mengeluarkan sesuatu yang mati ya dari yang hidup. Berarti Maha membuka sesuatu yang tertutup, Maha menyembuhkan, Asy-Syafi. Allah itu di ayat di Asmaul Husna yang lain itu Asy-Syafi. Allah dat yang Maha menyembuhkan, itu Asy-Syafi. Al-Kafi, Allah dat yang Maha mencukupi. Al-Wasi, Allah dat yang Maha meluaskan. Ini Allah meluaskan yang sempit, menyembuhkan yang sakit, memudahkan yang sulit. Itu sangat mudah sekali. Hitungannya apa? Bukan hari atau jari, tapi idza arada bi syai'an ayyakul lahu kun fayakun, cuma kun fayakun. Sembuh maksudnya. Pulang sembuh dari sakitnya sembuh. Nah, kalau perintah karo malaikat itu bukan berarti malaikat ini pembantu Gusti Allah, enggak. Malaikat itu sama makhluk yang dituntut ketaatannya. Jadi Gusti Allah kemudian menciptakan kenang surga itu satu malaikat yang terbuat dari nur atau cahaya. Yang kedua Azazil yang tercipta dari bara api yang sangat panas baranya itu. Azazil atau terus jadinya iblis. Jadi Azazil itu tadinya makhluk sing mulia, penghuni surga. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat dan kepada iblis itu atau Azazil bahwa aku akan menciptakan manusia yang tercipta dari tanah liat kering yang tanah liat hitam yang diberi bentuk terus jadi dinain ruh jenenge manusia. Nah, setelah tercipta manusia jenenge Nabi Adam itu Azazil karo malaikat kon sujud. Wasajadal malaikatu kulluhum. Kemudian semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Azazil golongan yang makhluk yang tercipta dari bara api itu enggak mau sujud. Kemudian Allah tanya Azazil dulu masih Azazil, kowe nang apa enggak sujud? Langsung jawabnya ana khairum minhu. Aku lebih bagus daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sedang kau ciptakan dia hanya dari tanah liat. Akhirnya Gusti Allah kok marah. Langsung dinas mlebu langsung engko kowe tempatmu nang neraka. Nah, ini ada perjanjian. Mulane ngono. Azazil dadine iblis. Iblis maliasi tasih dinakmat Allah-in. Dilaknat ar-rajim, dilaknat. Bayangkan ini julukane iblis, naudzubillah. Mula menungso ki diperintah karo Gusti Allah, manusia nalika kowe sakit, nalika kowe sempit, nalika kalian sulit, nalika kalian gelap susah, datang kepadaku, mintalah kepadaku, berdoalah kalian semua kepadaku dengan menyebut Asmaul Husna. Terus Asmaul Husna ki apa? Nama-nama Allah yang terbaik. Terus nang di kalau kita mau lihat di Al-Qur'an. Nah, kalau enggak sekarang sudah zamannya apa? Zamannya Google. Asmaul Husna nanti wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, itu Asmaul Husna. Ini di sini nih. Asmaul Husna. Sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya nama banyak. Bukan hanya Muhammad itu ada di Dalailul Khairat. Nah, tapi Gusti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, berdoalah kalian semua kepadaku dengan menyebut Asmaul Husna. Berarti nek jenengan pengen rezeki ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, Engkau dat yang Maha memberi rezeki. Beri kami rezeki yang thayyibah, yang bagus ya Allah, yang halal, yang luas, yang itu hak sampean, bahkan kewajiban sampean. Kewajiban kita ialah berdoa. Toma kepada Allah itu hukumnya wajib. Toma itu apa sih? Ngarep-ngarep nang Gusti Allah itu hukumnya wajib. Mulane wong sakit ngarep-ngarep sembuh hukumnya wajib. Ming ora cukup digagas diarep-arep sembuh, enggak, diperintah ayo berdoa. Setelah doa ayo usaha untuk sembuh. Setelah usaha ayo ikhtiar karo usaha itu bedanya apa? Kalau usaha itu jenengan makan pahit tetap makan. Watuk ludahkan riak itu usaha.
jenengan mengeluarkan sesuatu yang tidak enak dan memasukkan sesuatu untuk ini. Contoh, tubuh yang sehat terbentuk dari nutrisi dan gizi. Nutrisi dan gizi terbentuk dari makanan dan minuman yang sehat. Tapi enggak enak makan, memang sampai enak diambil karo Gusti Allah. Selera makannya diambil karo Gusti Allah. Tanda jenengan minta nang Gusti Allah ben dikembalikan, yo tetep pahit tetep makan, Jenengan harus tahu di setiap pahit dan sulit serta sakit tenelan makanan yang jenengan atau jalannya jenengan sulit dan sakit, ini ada peleburan dosa dan pemberian pahala. Ini mula jenenge usaha, nek wis ndonga ya Allah beri hamba penghidupan dengan penghidupan yang bagus. Berarti nek sing sakit berusaha makan. Nek sing sempit berusaha cari keluasan, wong rahmate Gusti Allah luas. Bumine Gusti Allah ini ku wong sugih ya tetep samene, ku wong melarat samene, waktu ya tetep sama 24 jam. Kon njaluk, kon gelet. Wang tasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wa idza qutiyatis shalat, setelah jenengan salat subuh kae lho. Fang tasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Gumelar, bertebaranlah kalian semua di atas bumiku. Wabtagu min fadlillah, cari fadl-fadlku. Tapi jangan lupakan wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi kalian semua harus banyak zikir kepadaku, karena dengan zikir kepadaku kalian akan menjadi orang yang beruntung, tuflihun. Nah ini bagi yang sempit, bagi yang sulit bagaimana caranya? Mudah. Aku kok bisnis angel temen ya, ini caranya. Akhirnya kono ketemu nih yang ketiga, ikhtiar. Nah, dengan sakit tuh awes usaha awes ikhtiar. Ikhtiar ini diperintah karo Gusti Allah dalam Al-Qur'an, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Minta kalian kepada ahlinya. Ahline nek jenengan sakit, aku sakit perut, wis tak kekno ora mari-mari datang ana dokter spesialis dalem. Aku sakit telinga, ora mari-mari datang ada dokter spesialis THT. Aku sakit mata, ada dokter spesialis mata ada. Aku sakit kulit, datang ke spesialis kulit. Allah sudah memberikan ahli-ahlinya loh, ahli menangani penyakit kulit, penyakit dalam, penyakit kronis dan lain-lain, jantung seperti itu. Atau ahli itu ya bisa dibilang ya alternatif itu teruji. Aku pernah di sana tuh, temanku pernah, saudaraku pernah, tetanggaku pernah, ikuti selama tidak merugikan secara satu akidah. Yang kedua finansialnya memang enggak ini wajar itu. Nah ini itu diperintah. Nah bedanya kok ikhtiar karo usaha. Ikhtiar itu melibatkan orang lain, berarti sudah lebih tajam daripada doa dan usaha. Ini doa masih. Jadi usaha itu doa yang dikerjakan dengan anggota tubuh, makan, memasukkan, menelan. Nah ini doa. Sebenarnya minta Gusti Allah enak kembali makan ben sehat gitu loh. Setelah itu ikhtiar itu minta doa dengan datang ke anak yatim, datang ke kiai. Ini wujud ikhtiar dengan melibatkan orang lain. Itu udah lebih tajam dari yang dikerjakan. Yang keempat, setelah itu aku wis doa sudah, usaha sudah, ikhtiar sudah, tapi belum sembuh, fatawakkalu 'alallah wa huwa hasbuh. Berserah dirilah kalian semua kepada Allah, Allah akan mencukupi. Nek wis dicukupi fulan dengan sakit yang kau sandang, terus kamu sabar serta mau berdoa dan usaha bahkan ikhtiar, kamu sabar, kamu tawakal, aku cukupkan tugasmu nang dunya. Aku terima sujudmu wis. Ah itu. Akhirnya wis balik baik kowe mengaku. Ah itu dibalik nang Gusti Allah dalam keadaan suci. Makhluk Gusti Allah sing berupa manusia ini aslinya penghuni surga dan akan dikembalikan ke surga. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang disesatkan oleh setan, mengikuti setan. Itu akan dimasukkan ke neraka tanpa ini. Udah semuanya ajmain. La'anna jahannama minhum ajmain. Itu manusia disesatkan. Tapi enggak gelem doa, gelem usaha, gelem ikhtiar, tetap misalkan dicap cukup karo Gusti Allah, ayolah kita husnudzon karo Gusti Allah. Ya aku wong Islam kok. Islam itu aslinya selamat. Muslimun wong kang selamat. Islam itu selamat, muslimun orang yang selamat. Selamat dari apa? Dari murkani Gusti Allah, selamat dari neraka, selamat dari pekewu kubur semua.
Nah, mulane ben selamat temenanan aja melu setan, karena ada yang tidak selamat, yang ikut setan. Contoh itu sakit ora usah salat. Padahal Gusti Allah ki merintah, salat kowe nek ora puasa dengan berdiri, dengan duduk. Enggak puasa dengan duduk, dengan tidur. Tidur. Enggak puasa dengan tidur, dengan tidur melumah, miring. Enggak puasa dengan tidur melumah. Kalau enggak puasa dengan tidur melumah, dengan hati. Kalau enggak puasa dengan hati disolati, itu wajib. Nah, ngono mudah sekali, orang diperintah. Tapi kepriwe katanya kalau saya sholat dalam keadaan duduk itu pahalanya setengahnya sholat dalam keadaan berdiri. Benar, itu pahalanya sholat. Pahalanya jenengan diuji sakit kok gelem sholat, rekoso sakit kok gelem sholat. Ini loh yang lebih panjang, lebih besar. Orang sulit kok gelem sholat, orang sulit kok gelem mujahadah. Orang sakit kok belum mujahadah, ini pahalanya besar banget. Jadi ojo, pahala itu rahasia ilahi. Adapun ono kitab yang menerangkan itu supaya orang tuh sholat dengan sempurna, berbaris. Mulanya sholat itu, masya Allah, siapa yang syabrak nggak ada. Tapi wah deleng jenengan nggak usah deleng di TV itu, di TV Ka'bah itu. Orang sholat itu muterin Ka'bah, itu kok bisa lurus banget, padahal gak ada itu ininya. Terus Allahu Akbar, cuma satu apa-apa ikut semua. Allahu Akbar terus ikut semua. Mana coba, ini sudah keajaiban, karena dengan sendirinya. Namanya ta'abud. Ta'abud itu hamba yang harus beribadah, karena niat ibadah, udah orang nggak tengok-tengok, karena memang sudah niati ibadah dengan sendirinya. Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar bangun dari ruku, Allahu Akbar sujud. Orang nggak ada yang ini, barisannya lurus semua. Itulah sholat, hebat sholat. Nah, itu namanya kita kok nglakoni ngono. Nah, orang sakit kok gelem sholat, mungkin justru sakit jenengan sing disertai dengan sholat, dengan ibadah. Dengan sholat yang tidak sempurna, artinya dengan duduk justru yang Allah terima. Kenapa? Ya wis dine sulit kok sakit kok belum sholat itu. Jadi kadang-kadang mulanya kalau kita sakit ya ya Allah beri hamba sembuh, beri hamba sembuh. Tapi orang sembuh-sembuh padahal mujahadah 11 dino, full 11 dino mujahadah. Tapi kok nggak sembuh-sembuh, berarti Gusti Allah terima dungane jenengan. Hamba, aku kaya luwih seneng sampean kowe teko mengaku dalam keadaan yang seperti ini gitu loh. Ayo jalani. Memang menungso iki kok sabar. Jadi yang terjadi pada kita itu dua lah. Wong muslim, wong Islam itu kan. Yang pertama ujian. Ujian itu idza stafallahu abdahu ibtalahu. In sabara istafahu. Ketika Allah suka, seneng karo jenengan, ono amal jenengan yang diterima karo Gusti Allah. Kemudian Gusti Allah senang justru jenengan arep diuji dengan beberapa ujian. Salah satunya dengan sakit. In sobaro, jenengan gelem sabar dengan sakitnya terus melakukan tadi jalannya. Doa, usaha, ikhtiar. Maka istofahu jenengan arep dipilih. Jadi orang bedon jenengan kelas 4 mau dinaikkan menjadi kelas 5. Itu diuji. Yang jenengan sabar karo ujiane terus benar-benar mengisi ujian dengan baik, maka jenengan tidak terasa tiba-tiba sudah selesai mengisi ujian dan nilainya bagus. Tapi coba jenengan banting ujiane, kertas ujiane soal sulit-sulit banget sih guru nih marah, orang naik kelas mana bodoh baik. Orang diuji nggak sabar, jadi anu niati enggak derajat, tapi kok nggak sabar ya nggak dapat apa-apa. Dapatnya sakit aja, bahkan ilamak tanwa dan setelah sakit itu masih ada bendu itu murkane Gusti Allah, wabu dan semakin jauh dari Allah. Ketika orang sudah semakin jauh dari Allah, diambil oleh setan tadi. Memang sudah ngomong saya akan sesatkan Bani Adam sebanyak-banyaknya itu, dan diperbolehkan sama Allah, diperbolehkan. Bahkan setan pun minta angdirni ya Allah, innaka minal mungdorin, kata Allah. Tangguhkan saya ya Allah, jangan pematikan saya ila yaumil nasun, sampai hari kiamat. Itu orang dipateni setan, itu dipateni niku mengerikan banget. Kematian setan itu disebutkan dalam Daqaiqul Akhbar, itu ngerikan. Nauzubillahi min dzalik, itu kematian setan. Mula yang kedua
itu ujian. Teguran atau istidraj. Jadi teguran. Wong Islam kok jauh meninggalkan syariat Gusti Allah, maka akan ditegur. Ada yang ditegur dengan sakit, ada yang ditegur dengan sulit, ada yang ditegur dengan sempit, tapi justru ada yang ditegur dengan kecukupan yang lebih, hartanya lebih. Namanya istidraj. Nah, ini teguran. Innallaha la ya'tiyana adzabal asghar tuna adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah benar-benar akan mendatangkan teguran-teguran kecil. Sakit jenengan ini namanya teguran kecil kalau memang teguran. Bukan teguran besar. Kalau teguran besar langsung mati dihinakan atau hancur, naudzubillah. Tapi itu kalau masih sakit dan masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, ini namanya teguran kecil. Bukan teguran besar. La'allahum yarji'un. Allah berharap dengan teguran kecil ini hambanya kembali kepada Allah. Hambanya kembali kepada Allah. Ketika nggak kembali, ya tambah tegurannya, tambah lagi, nanti teguran besar. Kalau kembali maling, mau ujian ataupun teguran, itu butuh sama-sama butuh kesabaran dan ketawakalan atau keikhlasan kepada Allah. Terus ini sakitku teguran apa ujian ya? Kita lihat sama diri kita sendiri. Nek aku sakit ngene iki teguran apa ujian ya? Lihat, terlalu jauh enggak kita menjalankan maksiat? Terlalu jauh enggak kita meninggalkan Allah atau meninggalkan syariat? Kalau pernah kita banyak syariat yang kita tinggalkan, banyak maksiat yang kita lakukan atau kerjakan, enggak tahu di masa lalu atau masa sekarang, ini namanya teguran. Nah, teguran ini ben balik ning Gusti Allah. Dan ini cara Allah membersihkan kula panjenengan. Membersihkan dari apa? Dari dosa-dosa. Sakit itu dikasih dua cahaya. Cahaya peleburan dosa dan pemberian pahala. Mari mulane. Terus bagusnya aku ngakune ki teguran apa ujian ya? Oke, untuk kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, ngaku kita tuh zalim. Zalim loh. Tadi contoh, ketika Nabi Yunus diuji kalau Gusti Allah, langsung aku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ngaku zalim karena dia mengakui kesalahan, meninggalkan umatnya dalam keadaan kafir. Demikian juga ketika Nabi Adam ditegur karo Gusti Allah, Adam, sampeyan kowe iki wis tak kandhani kamu sudah. Saya bilang tuh jangan deketin ini pohon, kok malah dimakan buahnya. Langsung Rabbana dzalamna anfusana, sama tuh, inni kuntu minal dzalimin. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim pada diri kami. Wa ilan taghfir lana, maka ketika Engkau enggak ampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, dan Engkau enggak beri kami belas kasih kami, lanakunanna minal khosirin, maka kami benar-benar menjadi orang yang merugi. Demikian juga Nabi Musa pernah, Nabi Musa itu nabi sing kuat sekali. Itu pernah ono wong loro, satu dari kaum Fir'aun, yang satu dari kaum bangsa Bani Israel. Jadi nek siki mungkin bangsa Jawa karo bangsa Sumatera misalkan. Ini lagi gelut. Kemudian nang Nabi Musa ditolong sing orang yang dari kaum Nabi Musa dari Bani Israel. Berarti lawannya itu ditempeling langsung mati. Ya langsung Nabi Musa langsung minta ampunan. Rabbi inni dzalamtu nafsi waghfir li dzambi. Nah ini, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku benar-benar orang yang zalim pada diriku sendiri. Waghfir li dzambi, maka ampuni aku ya Allah. Akhirnya Allah langsung nih ampunan. Nah, intinya kalau kita sakit ngaku kita butuh Gusti Allah banget. Syukur dewek ngaku zalim, dewek ngaku salah, dewek ngaku ngaku ini teguran. Mari kita kembali kepada Allah supaya Allah beri sesuatu yang indah. Berupa apa? Satu maghfirah itu pengampunan. Yang kedua, beri kesehatan, diberi kesembuhan. Maka sarang-sarang kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta 121 kali.
Kita kirimkan doa ini untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ala hadihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ratina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam karam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rati jamil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin. Khususan la ratina bila Khadir alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, khususan la ratina bila Yusuf bin Yaqub alaihi salam, khususan la ratina bila Ibrahim alaihi salam, khususan la ratina bila Ilyas alaihi salam, wa alaihi salatu wassalam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Khususan la sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa imatil arba'ati radhiyallahu anhum wa ila arwai jami' awliya Allah wa syahadatul mu'minin wal mu'minat wal muslimat wa syarikil ardil maghribiya. Amin ya min ila shimali ya bariya wa bahriya ususati abaina umatina wa astatina jatatina wa syaihina syaih masyayikhina ususan larati aliyah keramatis nganti awal wa syaih rahmatullah raden rahmat sunan ampel bayro raden syahid sunan kali juga tilang ususan larati syasyar hidayatullah sunan gunung jati Cirebon wa ila rati syabihadil qaryati jama'atina hati Allah usus. Serdawi tatuk Sri Panglima Muhammad Umar Abdullah Ramajati Tatin Ibrahim wa usulihim ma qurun baca jumatu yatim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suwaila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim. Khususan la rati sayyidina al-mukarram sebagai Khudari radhiyallahu anhu, khususan la rati sayyidina al-mukarram sebagai Jalur Halimah radhiyallahu anha, khususan la rati sayyidina al-mukarram sebagai Abdurrahman Khudari radhiyallahu anhu, khususan la rati sayyidina al-mukarram sebagai Ahmad Muhammad radhiyallahu anhu, khususan la rati sayyidina al-mukarram sebagai Ahmad Sobirin radhiyallahu anhu, khususan la rati sayyidina al-mukarram sebagai Arif Muhammad radhiyallahu anhu, khususan la rati sayyidina al-mukarram sebagai Ahmad Mubashir radhiyallahu anhu. Ila rati Syekh Biasan Asyadil Asal Arif Basat Musibah Yasin wa usulihim wa qurunihim wa jawajmaturiyatim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila rati jami masyayikhina wa masyayikhihim. Khususan la rati sayyidina al-mukarram sembah Kiai Haji syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suwaila rati jami bani Adam wa banati Hawa. Alhamdulillah. Suwaila rati jami bani Adam wa banati Hawa. Waliman awsana wastawsana waliman lahu haqqun alaina waliman habba ilaina
khususan larati jama'atin ahadihi ya Allah, khususan larati jami mardona, khususan larati jasmani tartabin tarkini, khususan larati jasmani Allah, Leni Yuriani binti Ra'imah, khususan larati Sokati binti Sutia, khususan larati Muafika Sifaul Hasbi bin Siti Marham, Ayina binti Sulimah, Ayini binti Khalidah, Mustafa bin Caswi, Untuknya binti Yatimah, Iin Rahmawati binti Tinwati, Sofan bin Maslunah, Susiati binti Sulastri, To'ani binti Ruqiyah, Nur Sa'adah binti Sariyah, Fari bin Kasmi, Untair bin Kusni, Muhammad Ali Sadin bin Mufriyah, Rame binti Tina, Ahmad Faqih, Abi Yurayan bin Sabti Ermawati, Lis Fatimah binti Widyan bin Sus, Amiduddin bin Sulaiha, Marsina binti Tayyam, Siti Asya binti Sofiyah, Wahid bin Sabariyah, Muhammad ibn Abbas bin Rihanati, Atiyah binti Aja Nurhan, Umilaila binti Aja Nurhan, Allahumma firlahum arhamhum afihim afunganhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin al-faqwatin al-farahmatin al-maghfiratin al-mahabbatin syawlilailahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, 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 Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya 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 Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta.
ya Mas Mila tentang perbulan Nabi adalah desain atasnya barang Bismillahirrahmanirrahim ya alim ya alim ya alim lang suruh mang tasya wang talasy wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma taqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bahra kama syarqal bahr malam saya amal ya di malam untuk surna ya Allah fa innaka aflah
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Lillah rabbil alamin hamdan wa bihi kama yukabi umasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhil sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jawali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana wa ma'rifatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awsil wa taqabbal misla sa'alna qarana wa masalina wa mastaghfirna wa taqabbal sayyidina lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala jamil anbiya wal mursalin al awliya wal ulama wa syuhada salihin wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wa syahadatul maghrib ya wa min yamina ila shimali bi bari abahya khususan la rati abaina ummatina wa asdatina jatatina syayina syayina khususan la rati tamnan tukrat kami aman tukrat asma'u khususan la rati jama'atina hadi Allah khususan la rati jami marlana Allahumma ghfir lahum warhamhum amin arzuqhum ya Allah fasihatina faqwatina farahmatina maghfiratina mahabbatina Allahumma shfi jamia mardana ya Allah bisyufaika dawi dawaka syifaan ngajilan la yuqadiru bi saqaman wala alaman. Allahumma jalna wa auladana wa ahlana wa jama'atana hadi Allah min ahlil ilmi nafi walil khair wa hawin alaina syakaratul maut wa najatan minan nari wal afal tajab. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina mama. Allahumma jalna wa auladana wa ahlana jama'atana hadi Allah minal muttaqin wal faizin wal ulama'il amilin al alimin al ghaniyin fitinatul Allah marzuna liman nafi'ana muntafa'an bi awalan mutaqabbalan marizqan wasi'an ila khairi qalbina syarifa'itna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah telah selesai. Semoga Allah terima dan Allah catat amalan kita menjadi amalan solian makbulan. Dan keberkahan yang mengalir pada kita sampai duriyah kita. Khusus untuk yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.